Kan pembentukan kementerian yang diperluas atau diekstensifikasi dalam rangka untuk ya bagi-bagi kursi juga. Ya negara-negara contohnya negara-negara besar Amerika, Cina sekalipun ya. Itu kan kabinetnya ramping. Kabinetnya ramping banget. Ramping. Tidak sampai 30 orang itu tidak sampai. Lah, Indonesia, waduh. Ini kalau nggak salah bisa 50-an lebih nanti. Iya. Saya ya tanpa data beliau saja saya tidak punya hope terhadap kabinet yang ada hari ini, apalagi kalau tahu data rincian yang dimiliki oleh Abdullah Hamawa yang notabene beliau mantan penasehat KPK. Baik, yang pertama di hari Ahad tanggal 20 Oktober 2024 ini saya hendak menyampaikan ucapan selamat. Ya. Bukan kepada dipegang ya. Ya. Jadi yang pertama saya hendak menyampaikan ucapan selamat, tapi selamat ini bukan saya tujukan kepada Prabowo Subianto, bukan juga kepada saudara Gibran Rakabuming Raka, tapi saya sampaikan selamat kepada seluruh rakyat Indonesia, 280 juta penduduknya. Iya, betul. Karena hari ini selamat karena akhirnya Jokowi lengser dari jabatannya. Iya. Yang sudah ditunggu-tunggu. Yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Jadi hari ini memang saya tadi di orasi kebangsaan di dalam tadi. Iya. Ini kan acaranya tajuknya kan opera Jawa. Jadi orasi peralihan Raja Jawa begitu. Jawa. Kita baru hadir kan di dalam. Ada Raja Jawa kan? Ya, kata si Bahlil Hadalia. Oh, iya. Yang konon satu alumni dengan Abang dari UI. Oh, iya. Oh, belum sah itu belum sah ya. Kalau dia universitas instan maksudnya. Iya. Ya, begitu. Itu kan Jokowi itu sebagai Raja Jawa begitu. Kan konotasinya ke Jokowi tidak ke yang lain. Sulit untuk ditafsirkan ke yang lain gitu. Jadi alhamdulillah selamat kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa akhirnya kejahatan, kezaliman dan kebohongan saudara Joko Widodo itu ada akhirnya. Jadi tanggal 20 Oktober ini adalah hari dari ajal kekuasaan Jokowi. Walaupun kan sebelumnya dia sudah berusaha itu untuk memperpanjang usia kekuasaannya. Ngeri betul istilahnya ajal. Iya, karena yang namanya kekuasaan itu juga ada ajalnya, bukan hanya nyawa manusia. Iya. Kadang kita kan menganggap yang berkaitan dengan ajal kan hanya nyawa. Beruntung amat ya ajalnya jadi dipaksa ya. Iya. Jadi dipaksa tarik. Padahal ada ajal kekuasaan. Ajal kekuasaan. Dan kenapa saya sebut ini ajal dan lengser? Karena kan sebelumnya dia minta 3 periode. Waduh. Minta tunda pemilu. Waduh. Tapi akhirnya alhamdulillah upaya itu semuanya gagal total dan kita mendapati hari ini saudara Joko Widodo itu lengser dari jabatannya. Jadi alhamdulillah. Kita bersyukur dan saya ucapkan selamat kepada seluruh rakyat Indonesia. Selamat. Ya. Yang kedua, ini bicara tentang harapan gitu. Sebelum sampai bicara tentang harapan, saya juga menyampaikan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Iya. Prihatin, sedih, ya ada marahnya juga. Kenapa? Ya tadi, karena pada akhirnya Fufu Fafa yang kita harapkan dibatalkan pelantikannya. Iya. Karena dia tidak memenuhi syarat sebagai calon pemimpin Republik ini. Karena kita tahu Abang kan juga bisa baca Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu di syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden itu kan di 169. Ada ABCD sampai Q ya. Itu kan huruf E kan harus sehat jasmani dan rohani. Di huruf Q itu harus minimum 40 tahun. Nah, ini kan Wafa ini kan tidak mungkin ada satupun orang di Republik ini yang bisa memberikan pendapat bahwa Fufu Fafa itu sehat mental, jasmani dan rohani. Pasti orang mengatakan Fufu Fafa itu saraf, tidak sehat mentalnya, tidak sehat rohaninya. Kalau orang dalam keadaan normal nggak mungkin keluar statement yang luar biasa. Postingan tersebut juga diakui oleh adik kandungnya loh. Nah, makanya itu. Nah, saudara Roy Suryo sudah mengatakan 99,9% bahwa itu benar postingannya. Betul. Seperti itu. Kan bagaimana mungkin seorang calon wapres pada waktu itu menjadi lancar saja dan tidak ada proses hukum sebenarnya. Nah, kini harus diproses terus, Bung Wasi. Harus diproses terus. Nah, karena itu saya sampaikan kita hari ini juga berkabung gitu. Sedih, prihatin, juga marah karena orang yang seperti ini tetap dilantik. Tetap menjadi mau tidak mau nanti fotonya ada di kantor advokat ini, ada di kantor pengadilan, ada di kantor kepolisian, ada di kantor seluruh lembaga-lembaga negara begitu. Kalau antar advokat bisalah kita turunkan sementara ya. Kita gantilah bapak kita saja lah sementara. Tapi kalau lembaga-lembaga resmi seperti sekolah-sekolah dan saya khawatir Bang nanti kalau begitu ada pertanyaan, dulu kan kita bangga ya. Anak-anak siapa wakil presiden Republik Indonesia? Ya Tri Sutrisno Paling tidak Harmoko atau paling tidak siapa gitu. Begitu hari ini ada pelajaran. Iya, ada Malik. Sekarang ada pelajaran anak-anak. Siapa wakil presiden Republik Indonesia saat ini? Fufu Fafa. Coba bayangkan. Jadi guyonan tuh, guyonan nasional.
kalau dalam sikap batin sebagai seorang negarawan ini bukan guyonan, tapi kesedihan, kepedihan, dan satu keprihatinan yang luar biasa. Ketidakpatutan yang pasti. Iya, kita prihatin Republik dengan 280 juta penduduknya yang di dalamnya ada namanya Juju Purwantoro SHMH gitu. Kok wapresnya Fufu Fafa begitu. Tersinggung nggak? Ya, Bang Juju. Ya pastilah. Tersinggung lah. Yang di atas baru Bang Juju yang seperti ini aja tersinggung. Apalagi banyak profesor, doktor. Banyak doktor. Tapi ada satu dokter yang saya kira dia tidak akan tersinggung lah. Ya. Dr. Bahlil Lahadalia. Oh, baru kemarin tuh. Lah iya. Dia nggak akan tersinggung lah. Iya, dia bersyukur Fufu Fafa jadi wapres. Dan ini akan ditindaklanjuti, akan diproses oleh forum dokter di UI. Ya kan? Kita melihat bagaimana mereka akan melakukan kerja-kerja investigasi terhadap yang tadi disebutkan. Ya. Mudah-mudahan ya. Itu profesor dokter itu punya waktu 2 minggu untuk melakukan proses investigasi. Ya. Betul. Jadi saya ingin lanjutkan kenapa kita bergabungnya tadi, ternyata Republik seluas ini dengan penduduk 280 juta, di dalamnya ada Populi, ada macam-macam nih. Ternyata kita punya wapres Fufu Fafa. Iya. Gitu. Jadi kan prihatin kan Bang. Ini berkabung lah. Sangat. Karena itu saya kira persoalannya hari ini kita sebelum menilai apa komitmen Saudara Prabowo, kita masih akan kejar terus persoalan tentang tadi Jokowi yang bermasalah secara hukum, yang kita akan terus kejar meskipun dia lengser. Justru ini adalah kesempatan untuk memproses hukum pasca kekuasaannya tidak. Yang kedua, ya Gibran ini harus kita minta DPR yang berwenang memakzulkan. Gimana pun caranya. Nah, kalau Prabowo kita tidak melihat yang tidak nampak ya Bang ya. Kita melihat yang zahir saja. Tidak signifikan lah. Jadi kalau dalam kaidah agama kan kita diminta nahnu bihukmi fi zohiri ya. Kita itu menghukumi apa-apa yang nampak. Zohirnya nampak. Dari 100 lebih menteri yang dipanggil atau calon menteri, dan wakil menteri. Itu kan ada 17 orang yang ya kita bisa katakan titipan Jokowi. Iya. Jadi kalau nggak prestasi lah, loh, bahkan bermasalah kan semua bahkan bermasalah. Kok jadi Erlangga Hartarto bermasalah dalam kasus minyak goreng. Sri Mahyuni. Terus kemudian Bahlil juga bermasalah di kasus ini tadi ya kan. Belum lagi ya kasus-kasus dari menteri-menteri yang lain itu kan sebenarnya kalau dia Prabowo ini punya komitmen membangun Indonesia. Pertama ya komitmen bersih dari KKN lah dulu ya, korupsi kolusi nepotisme. Jadi orang-orang ini harusnya tidak masuk bursa lagi. Dan kita heran menteri yang cukup penting di dalam perekonomian negara itu yaitu Sri Mulyani, Dr. Sri Mulyani. Beliau sudah 3 periode. Dipakai lagi. Tidak menunjukkan prestasi apa-apa. Dipakai lagi. Nah, kan begitu. Yang ada adalah kita menambah hutang. Iya, saya yakin. Hutang terus. Iya. Saya yakin walaupun calon menteri ini katanya kan rencana mau dibawa ke Akmil ya, ke Magelang. Mau diorientasi ya. Mau disuruh push up 100 kali, 1000 kali, 1.000.000 kali disuruh push up nih calon menteri di Akmil, nggak akan berubah kinerja pemerintahan kita. Karena problemnya mereka itu membawa legacy cacat. Ya ini apa? Membawa legacy masalah dari Jokowi. Karena mereka adalah pembantu Jokowi yang kita lihat kinerjanya bermasalah di era kepresiden saudara Joko Widodo. Track recordnya sudah jelas kan? Iya. Jadi bukan angan-angan lagi dong. Iya, kalau orang tidak membangun harapan, ini Prabowo sudah gagal membangun harapan sejak penyusunan kabinetnya. Begitu loh. Walau kemudian ada lisan kan nanti 6 bulan bisa reshuffle nanti bla bla. Nah, saya ingatkan dulu waktu Prabowo pertama kali mau merapat ke Jokowi dan diambil menjadi Menteri Pertahanan kan semua kecewa. Lalu ada narasi itu hanya strategi nanti akan begini. Tapi ujungnya sampai purna tugas Jokowi tidak ada langkah signifikan dari seorang Prabowo Subianto dalam merealisir janji politiknya saat dulu dia bertarung sebagai calon presiden melawan Joko Widodo. Kan kita semua yang ikut kecewa waktu itu, ya. Makanya ada ungkapan katanya ingin timbul dan tenggelam bersama rakyat. Yang terjadi adalah meninggalkan rakyatnya tenggelam sendirian, timbul sendiri bersama kekuasaan. Itu kan yang terjadi setelah ada hidangan nasi goreng di Jalan Teguh Umar gitu loh. Ya, dan pada hari ini apakah kami tidak tahu seperti apa ya di dalam pidatonya Presiden Prabowo Subianto, yaitu memberikan harapan yang sedemikian besar kepada rakyat, ya. Dia akan membangun ekonomi ya dengan konsisten dan profesional, kemudian akan memberantas korupsi KKN, korupsi dan kolusi nepotisme. Itu sedemikian indah, ya toh pidato beliau. Dan ini terpanjang juga, 1/2 jam lebih loh pidatonya. Ya, Bang Juju harus paham, Pak Prabowo itu kan sudah 3 kali nyalon presiden dan gagal. Jadi di
Ya dikompensasi lah, dulu nggak sempat pidato menjadi presiden terpilih. Ya sekarang waktunya ini mumpung terpilih jadi dikompensasi ya. Yang tadinya 15 menit kali 3. Iya, bukan main. Jadi seperti itu, kita tinggal harapan. Saya kira begini ya. Berharap ya sekedar sebagai sebuah komitmen terhadap visi presiden terpilih ya kita hormati saja. Tetapi kemudian kita melabuhkan seluruh harapan kita kepada kepemimpinan, saya kira jangan dulu. Pertama yang bisa kita ukur itu parameternya adalah kalau manakala Presiden Prabowo nanti sudah sah menjadi presiden. Betul. Dia tetap terlibat melindungi kasus-kasus Jokowi, berarti tidak ada harapan. Karena yang kita harapkan setelah Prabowo menjadi presiden, dia netral. Jangan ikut cawe-cawe, ini urusan rakyat dengan Jokowi saja. Jadi jangan ikut terlibat dalam rangka melindungi berbagai kejahatan Jokowi. Biarkan proses hukum berjalan. Jokowi sudah menjadi warga negara sipil sama dengan kita. Iya sama. Jadi tidak ada hak istimewaan lagi tidak kan? Tidak ada privilege yang harus diberikan kepada saudara Jokowi. Oke lah kalau kemarin ketika Jokowi masih presiden, Prabowo dipanggil ke Solo masih jalan, masih berangkat, masih menghormati, masih taat karena masih presiden. Tapi setelah tidak jadi presiden, ya kita harapkan jangan cawe-cawe. Jangan terlibat untuk melindungi kejahatan saudara Jokowi kalau tidak ingin disimpulkan bahwa ya Prabowo sama saja dengan Jokowi begitu loh. Iya, harus dipahami bahwa hak imunitas terhadap Jokowi udah nggak ada lagi tuh. Walaupun secara konstitusi sebenarnya nggak ada ya. Cuman ada. Konvensinya ya. Presiden melakukan tindak pidana tetap harus bisa dihukum. Nah, ini akan lanjut kepada anaknya, putranya. Seperti itu. Iya, jadi ini dua-duanya bermasalah. Bapaknya bermasalah, anaknya juga bermasalah. Tapi yang lebih bermasalah sebenarnya kita 280 juta penduduk di Republik ini. Kok kita membiarkan itu biasa saja? Kalau kita sudah gugur kewajiban Bang, kita sudah berusaha. Berkali-kali kita berusaha. Berkali-kali ya. Yang justru kita pertanyakan itu seluruh rakyat Republik ini diusir sama siapa tuh? Satpam di itu di Mahkamah Agung itu kasus lain itu. Berapa kali diusir? Iya, itu Mahkamah Agung itu kasus lain, itu terkait Gus Dur tapi bukan terkait kasus ijazah palsu tapi kasasi. Kita sebagai pengacara saja masih diperlakukan seperti itu. Iya, gimana rakyat kebanyakan kita ini? Saya justru berpikir begini, Bang. Jangan melihat kita aja pengacara diperlakukan seperti itu, tapi ini tanggung jawab moral sebagai warga bangsa, semua harus terlibat. Apapun resikonya ayo bareng-bareng. Jadi seluruh rakyat harus membersamai kita. Jangan khawatirlah kita rakyat biasa nanti kena. Enggak, ini tanggung jawab kita. Karena sekarang ketika yang jadi wakil presiden Gibran itu bukan hanya wakil presidennya Bang Juju sama Ahmad Khazainuddin, itu wakil presiden seluruh rakyat. Seluruh rakyat Indonesia. Iya. Ya kalau mereka semuanya ridho ya silakan saja. Tapi kalau saya jelas saya tidak ridho punya wakil presiden yang bermasalah seperti Gibran Rakabuming Raka begitu. Saya tidak ridho dan ini hak konstitusi saya untuk menyampaikan pandangan pendapat saya yang tidak ridho negeri Republik sebesar ini dipimpin oleh orang hanya sekaliber Gibran Rakabuming Raka. Masih banyak orang di Republik ini yang lebih baik daripada saudara Gibran Rakabuming Raka begitu. Ngenes Bang kita. Kita aja kayak percuma aja sekolah tinggi-tinggi sarjana hukum, sarjana ekonomi. Iya, orang bodoh semua nih. Lalu kita dipimpin orang yang mohon maaf akhlak moralnya dan dalam konteks orang-orang yang ini ya torikoh itu ya. Akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Ilmu segunung akhlaknya rusak. Lah ini ilmu sudah kacau, akhlak juga tak bermoral. Kan kacau Republik seperti ini dipimpin oleh orang seperti itu. Nabi kita kan akhlak suatu negara tergantung penguasanya. Nah, tapi jangan jangan dianggap itu akhlak kita juga, kita mah nggak kayak kita nggak ikut-ikut. Nggak ikut-ikut. Iya begitu. Oke, ada lagi Bang? Cukup ya? Cukup boleh. Jadi apa silakan. Kalau yang disusun oleh Prabowo, kabarnya kata Abdullah ya sama Wah itu kabinetnya itu 90% itu orang bermasalah, yaitu orang yang terduga koruptor. Ini bagaimana? Itu. Iya tadi kalau pendapat saya tadi sudah disinggung rekan saya Pak Khosi itu dengan diajukannya kembali ya sekitar 15 menteri lebih begitu kabinet yang lalu itu tidak semua juga bersih gitu kita melihat gitu, kita indikasikan seperti itu. Nah ya kita berharap tentu dengan periode yang akan datang ini mereka tidak bisa cuci tangan begitu aja, tidak bisa goodbye begitu saja ya dengan kasus-kasusnya. Kita berharap tetap diproses
Jadi Pak Prabowo dengan kabinet yang baru ini tetap orang-orang yang kita anggap bermasalah, berindikasi masalah, harus proses hukum harus tetap berjalan. Begitu nggak rekan aku sih? Iya, makanya tadi secara Zohir kan kita tidak melihat apa nanti di balik itu 6 bulan akan reshuffle, nanti diganti orang-orang khusus. Itu kan kita hanya diberikan narasi. Bahkan kalaupun itu janji, ya kita tidak bisa percaya. Karena yang kita lihat sekarang Zohirnya ada 17 menteri itu orang-orang Jokowi yang memang terindikasi bermasalah. Tito Karnavian, ya tadi. Siapa namanya yang saya sebutkan tadi? Bahlil Lahadalia, Erlangga Hartarto. Kemudian siapa? Setneknya Zulkifli Hasan. Setneknya Jokowi dulu siapa namanya? Pratikno. Ini kan bermasalah semua gitu loh. Jadi Prabowo ini gagal mengawali narasi harapan bangsa itu dengan menghadirkan orang-orang yang tidak memberikan hope, tidak memberikan harapan kepada kita. Bahwa itu memenuhi ekspektasi dan harapan lingkaran kekuasaan. Iya, karena itu adalah kabinet kompromi, bagi-bagi kursi. Terlihat itu ada 2 skema ya cara Prabowo membagi kursi. Yang pertama melakukan apa yang saya sebut dengan partisi, yang kedua ekstensifikasi. Partisi itu adalah memisahkan kementerian tertentu agar ada jabatan tertentu yang bisa dihadiahkan kepada koalisi mereka. Misalkan dulu Menko Polhukam, Menteri Koordinator bidang hukum, politik hukum dan keamanan itu kan jadi satu. Sekarang dipisah. Menteri politik hukum keamanan sendiri rencananya katanya akan dijabat Budi Gunawan katanya. Yang kedua Menteri Koordinator bidang hukum sendiri rencananya ada kan di Yusril kan. Ini kan hanya bagi-bagi jatah menteri dengan modus melakukan partisi, pemisahan. Padahal dulu kan menjadi satu kementerian koordinator kan lebih hemat, ya. Sekarang kan harus 2 nomenklatur anggaran juga, Bang. Jangan lupa itu Pratikno tuh yang bekas mantan rektor UGM itu. Iya. Dia masih bermasalah itu dengan jasa palsu Jokowi. Betul. Itu nggak pernah berkomentar, tidak pernah bereaksi. Iya, ya jangan-jangan dia desainnya ya. Iya. Yang kedua, misalkan dia melakukan ekstensifikasi dengan membentuk kementerian baru dalam rangka untuk memenuhi janji politik Prabowo seperti Menteri Koordinator bidang gizi kalau nggak salah ya, yang katanya akan dijabat rencananya nih ya, belum tahu nanti hari ini atau besok mau dilantik menteri. Ya kalau malam ini. Malam ini. Kalau nggak besok pengumuman dulu. Katanya Zulkifli Hasan kan jadi koordinator bidang gizi. Ini kan pembentukan kementerian yang diperluas atau diekstensifikasi dalam rangka untuk ya bagi-bagi kursi juga. Ya negara-negara contohnya negara-negara besar Amerika, Cina sekalipun ya. Itu kan kabinetnya ramping. Kabinetnya ramping banget. Tidak sampai 30 orang itu sudah sampai. Lah Indonesia, waduh. Ini kalau nggak salah bisa 50-an lebih nanti. Iya. 50 atau berapa. Tapi ya kita tidak tahu nanti definitifnya kan kita masih tunggu pelantikannya oleh Prabowo gitu. Tapi yang jelas tanggapan kita terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah Yamahua. Ya kalau beliau mungkin punya data yang lebih rinci lagi sehingga lebih tidak punya harapan lagi kalau dengar data beliau. Saya ya tanpa data beliau saja saya tidak punya hope terhadap kabinet yang ada hari ini, apalagi kalau tahu data rincian yang dimiliki oleh Abdullah Yamahua yang notabene beliau mantan penasehat KPK. Senior kita, mantan penasehat KPK kan begitu. Tentu mempunyai data yang lebih valid ya. Valid ya, lebih detail. Demikian saudara-saudara bincang-bincang ringan saya dengan rekan saya Husainuddin. Insya Allah ya lain waktu kita dapat berjumpa sambung dan lagi. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.